Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan aku di sini Jana Fiza Azaria. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, aku akan menyampaikan mengenai proyek informatika tentang validitas sumber data. Pada kesempatan kali ini aku akan membawakan dengan subtema pengaruh sumber daya gaya hidup di TikTok terhadap perilaku konsumsi boros atau down spending pada Gen Z di Kota Medan. Untuk sumber utama yang saya analisis diambil dari berbagai jurnal, yaitu untuk jurnal utamanya saya mengambil jurnal dengan judul Dampak Fenomena Standar TikTok terhadap Gaya Hidup dan Spending Gen Z di Kota Medan. Oke, kita langsung aja masuk, yaitu pada yang akurasi sumber data yang pertama. Pertama, saya menilai akurasi. Ada 4 alasan mengapa data dari jurnal ini dapat dipercaya. Yang pertama, ada dipublikasikan di jurnal ilmiah resmi, yaitu jurnal ini terbit pada Triwikrama, jurnal multidisiplin ilmu sosial volume 9 tahun 2005. Artinya sumber ini sudah melalui proses review ilmiah. Kedua, metodenya yang jelas yaitu kualitatif dan deskriptif. Penelitian ini menggunakan observasi wawancara, dokumentasi, serta data sekunder berupa jurnal, buku, dan laporan resmi. Kemudian yang ketiga, menggunakan data dari lembaga terpercaya seperti APJII 2024 dan Global Static 2024 terkait penggunaan internet dan TikTok. Dan yang keempat, ada landasan teori yang lengkap seperti FOMO, mood 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 pada Gen Z dan teori-teori komunikasi. Kesimpulannya dari data pada jurnal yang akurat karena data ini berbasis penelitian yang lengkap dan proses ilmiah yang jelas, maka data dapat disimpulkan sebagai data yang bagus, data yang relatif, dan data yang dapat dipercaya tentang kebenarannya. Kemudian ada relevansi sumber data. Berikutnya kita masuk ke relevansi sumber data. Mengapa sih data ini relevansi? Karena yang pertama yaitu lembaga penerbit relevan yaitu Undiska yang menerbitkan jurnal ilmu sosial dengan topik down spending dan TikTok memang sudah masuk pada sosial dan komunikasi. Kemudian ada dua kepenulisan kompetennya yaitu Rahmanur Muti dan Mario Nasution dari ilmu komunikasi FISIP USU. Kedua peneliti ini mahir dalam bidang mereka sesuai dengan topik media sosial yaitu perilaku konsumtif Gen Z. Dan yang ketiga dengan topik yang sangat relevan dengan kejadian fenomena FOMO, TikTok, lifestyles dan komunikasi boros memang banyak terjadi kan pada kalangan Gen Z saat ini. Sehingga jurnal ini sangat relevan dengan tema yang saya analisis. Ya, ini data-datanya bisa dilihat. Kemudian kita masuk ke yang ketiga yaitu kendala sumber data. Kendalanya bisa dilihat dari tiga aspek yang telah saya paparkan, yaitu badan penelitian penerbit jurnal resmi yang memiliki ISSN dan berada di bawah universitas. Ini membuat sumber datanya itu kayak harus banget dipertanggungjawabkan jika tidak benar atau jika tidak begitu valid. Kemudian cara pengumpulan datanya jelas, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Dan yang ketiga, jika ada penelitian ulang, metode yang penelitian dapat digunakan diulang kembali untuk melihat konsistensi. Jika hasil yang sama, berarti data sangat reliable. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sumber cukup andal sehingga kita dapat masuk kepada aktualisasi sumber data. Untuk aktualisasinya dinilai berdasarkan waktu publikasi tertulis pada jurnal yaitu Received pada Juni 2025, Received pada Juni 2025 dan Accepted pada Juni 2025 juga dan available online pada Juni 2025 juga. Jadi
Jurnalnya ini sangat baru dan masih relevan dengan kondisi saat ini, yaitu pengguna TikTok dan perilaku Gen Z sekarang. Data sekunder yang dipakai seperti APJII 2024 dan Global Statistics 2024 juga merupakan data terbaru. Oke, kita masuk yang kelima, yaitu adalah fenomena yang kita amati sekarang. Fenomena yang saya verifikasi adalah apakah data benar standar gaya hidup yang ditampilkan di TikTok membuat Gen Z di kota Medan mengalami perilaku konsumsi berlebihan atau down spending sih. Ciri-ciri down spending itu meliputi belanja influx, terus kemudian mengikuti tren tanpa pertimbangan finansial, kemudian ada dorongan FOMO, pengeluaran melebihi kemampuan. Hal ini terlihat sering terjadi pada Gen Z karena tekanan sosial media dan ingin ikut terlihat update. Nah, jadi dari verifikasi dengan 3 berita dan jurnal juga, saya memiliki membandingkan sumber-sumber data yang dari 3 berita terpercaya dan 2 jurnal ilmiah. Hasilnya, semua berita menunjukkan Gen Z memang rentan terkena down spending ini karena stres, FOMO, dan pengaruh tren TikTok. Dua jurnal membandingkan juga menunjukkan bahwa impulsivity-nya Flash dan FOMO memicu perilaku konsumtif berlebihan. Bahkan ada jurnal yang menjelaskan solusi edukatif finansial untuk mengurangi down spending. Oke, kesimpulan dari semuanya adalah bahwa ini tadi jurnal-jurnal yang pendukung jurnal utama, yaitu adalah sumber data yang saya gunakan valid, isi jurnal relevan secara ilmiah dan sosial, metode data penelitiannya dapat dipercaya, tahun publikasinya sangat terbaru. Karena itu jurnal ini layak dijadikan sumber utama menganalisis pengaruh gaya hidup TikTok terhadap perilaku down spending Gen Z. Oke, mungkin sedemikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.